Baik Sobat Kelas Pro, salam kenal, saya Rolas Agustiar. Kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sangat menarik sekali, yang tentunya teman-teman ingin ketahui dan tentu teman-teman juga ingin mengetahui lebih dalam terkait apa itu perbedaan dari resiko, bahaya, insiden, asiden, dan near miss. Nah, pada perbedaan kali ini, yang pertama perlu kita bahas terlebih dahulu yaitu terkait dengan resiko. Dalam setiap proses bisnis terdapat potensi bahaya dan terdapat potensi kerugian-kerugian yang lain yang dapat mengakibatkan kesalahan atau kegagalan proses menghasilkan keluaran yang sudah direncanakan sebelumnya oleh perusahaan ataupun oleh petinggi-petinggi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Dalam semua proses bisnis harus dipastikan sudah terdapat proses pengendalian risiko sehingga dapat memberikan jaminan yang wajar atas hasil keluaran proses tersebut sesuai dengan rencana awal. Misal dalam suatu perusahaan mungkin sudah ditentukan bagaimana rencana-rencana ke depan atau apa yang akan dilakukan itu dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, itu tentunya perlu dikendalikan sedini mungkin agar apa yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai di tahun depan ataupun pada tahun ini. Perlu teman-teman ketahui juga terkait dengan jenis-jenis resiko yang ada, yaitu ada resiko terkait dengan kepatuhan, ada resiko terkait dengan potensi bahaya atau hazard, ada resiko terkait dengan pengendalian, dan ada resiko terkait peluang. Dan tidak hanya itu teman-teman semua, ada juga resiko terkait dengan resiko operasional dan resiko-resiko yang berkaitan dengan keuangan ataupun resiko-resiko yang berkaitan dengan hukum. Pada pengertian resiko kali ini, resiko itu berkaitan erat dengan kejelasan sasaran, sehingga sasaran yang di sini yang dimaksud adalah sasaran apa yang ingin dicapai oleh pimpinan perusahaan atau kepala divisi ataupun pemangku kepentingan lain di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu instansi tertentu. Dan resiko sendiri terdapat pada seluruh tingkatan organisasi. Pada maksud kali ini, risiko itu terdapat pada setiap masing-masing divisi yang ada pada suatu perusahaan, sehingga tentunya risiko itu sudah bisa dikatakan merupakan suatu risiko yang terdapat pada seluruh tingkatan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait yang kedua yaitu bahaya atau hazard. Berdasarkan ISO 45001 yaitu terkait dengan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, bahaya itu bisa diartikan sebagai sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera atau sakit. Bahaya dapat mencakup sumber-sumber yang berpotensi menyebabkan bahaya atau situasi berbahaya, atau keadaan dengan potensi paparan yang menyebabkan cedera serius yang dialami oleh mungkin beberapa orang ataupun di dalam suatu divisi atau bidang tertentu. Nah, selanjutnya ada terkait dengan insiden. Nah, insiden ini diartikan sebagai kejadian yang tidak diinginkan atau diharapkan yang bisa menimbulkan kerugian. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan asiden serta near miss. Apa itu asiden? Asiden sendiri itu dapat diartikan sebagai kejadian yang tidak diinginkan, diharapkan, tetapi menimbulkan kerugian. Akan tetapi jika near miss itu merupakan kejadian yang tidak diinginkan, diharapkan, tetapi tidak menimbulkan kerugian. Nah, tentunya dalam hal ini sebenarnya perbedaan di antara risiko, bahaya, insiden, asiden, serta near miss itu sebenarnya mempunyai konteks yang sama, yaitu di mana kita sama-sama mempunyai tugas untuk dapat mengenali lebih dalam dan dapat mengatasi segala bentuk potensi kerugian, kejadian atau lainnya yang dapat membahayakan perusahaan. Sehingga pada pengertian ataupun perbedaan terkait dengan bahaya, risiko, insiden, asiden, dan serta near miss, tentunya dari perbedaan-perbedaan ini itu sangat perlu kita ketahui bersama-sama dan kita bisa artikan jika perbedaan ini sebenarnya itu tidak terlalu membedakan untuk dalam hal implementasi di dalam lapangan.
Mengingat pada perbedaan-perbedaan ini merupakan suatu perbedaan yang sebenarnya itu saling berkaitan dan mempunyai arti atau konteks yang sama dengan tujuan yang sama pula. Pada terkait dengan perbedaan ini, tentunya kalau kita tahu terkait manajemen risiko, sebenarnya terkait dengan bahaya, potensi, insiden ataupun aksiden itu sudah terdapat penjelasan yang cukup jelas dan mungkin dapat dimengerti ketika kita mempelajari terkait apa itu manajemen risiko. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen risiko itu dapat diartikan sebagai penggunaan daya secara aktif untuk mencapai sasaran upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian. Misal, perusahaan menginginkan laba bersih di tahun ini itu sebesar 10 miliar. Tetapi tentunya kan tidak menutup kemungkinan perusahaan bisa saja hanya mendapatkan itu sejumlah 5 miliar. Nah, itu yang disebut sebagai ketidakpastian. Nah, manajemen risiko ini itu bisa kita gunakan di dalam perusahaan untuk mengurangi risiko atau bahaya-bahaya tertentu yang bisa menimbulkan ketidakpastian sehingga perusahaan itu bisa mendapatkan laba bersih sejumlah 10 miliar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di dalam POJK nomor 6 POJK 04 garis miring 2021 terkait dengan perusahaan efek, manajemen risiko sendiri itu dapat diartikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perusahaan efek. Nah, bagi teman-teman yang tentunya bekerja di bidang pasar modal, baik itu sekuritas, baik itu emiten, ataupun bursa efek, ataupun perusahaan apapun yang masuk ke dalam dunia pasar modal, tentunya teman-teman juga bisa menerapkan manajemen risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 5 garis miring POJK 04 garis miring tahun 2021, di mana pada peraturan tersebut juga sudah cukup jelas dijelaskan terkait kewajiban dari penerapan manajemen risiko. Nah, selanjutnya sendiri manajemen risiko di sini terutama di Indonesia juga telah ditetapkan sebagai standar resmi yang perlu diterapkan oleh berbagai pihak. Di mana pada standar ini kita menggunakan SNI atau Standar Nasional Indonesia ISO 31000 tahun 2018, di mana standar manajemen risiko ini merupakan standar terbaru yang sudah diterapkan oleh berbagai negara, terutama juga Indonesia. Nah, terkait dengan pengertian dari manajemen risiko sendiri, dalam SNI ISO 31000 tahun 2018 itu dijelaskan manajemen risiko merupakan aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam kaitannya dengan risiko. Nah, seperti yang di awal saya jelaskan teman-teman, kita sudah menjelaskan terkait dengan risiko, dan ternyata risiko ini juga telah dijelaskan kembali di berbagai peraturan yang ada, terutama juga di standar manajemen risiko. Mungkin teman-teman juga pengen tahu apa saja sih contoh yang ada. Ada satu yang mungkin yang teman-teman perlu tahu, contoh risiko operasional berupa kebakaran, di mana risiko operasional ini mungkin bisa buat referensi teman-teman untuk melihat bagaimana risiko itu terjadi ataupun bahaya itu terjadi. Yaitu mungkin teman-teman pernah ingat pada tahun 2019, yaitu tepatnya pada tanggal 27 September, itu terjadi kebakaran gudang cadangan bahan baku, di mana saat terjadi kebakaran tersebut tentunya menimbulkan bahaya yang sangat signifikan bagi perusahaan. Kebakaran yang terjadi di PT Sritek tersebut menimbulkan banyak kerugian yang dialami oleh perusahaan, baik itu operasional, baik itu keuangan. Dan yang kedua, ada contoh lagi risiko operasional yang terjadi di Indonesia, yaitu konstruksi jalan tol yang terjadi pada 2020 tanggal 16 Agustus, di mana jembatan tersebut, konstruksi jalan tersebut mengalami peristiwa ambruk di sekitaran Marunda. Nah, tentunya dari kejadian ini, dari terjadinya ambruknya tol Cibitung Cilincing, menimbulkan
bahaya yang sangat signifikan yang dialami oleh perusahaan. Tentunya kontraktor yang melaksanakan proses penyelesaian tol tersebut. Nah, tentunya balik lagi teman-teman semua, ketika kita ingin membedakan antara bahaya, risiko, insiden, aksiden, dan nermis, tentunya kita perlu pahami juga bagaimana manajemen risiko ini sangat berkaitan dengan 4 perbedaan tersebut. Jadi ketika teman-teman ingin mempelajari banyak hal terkait dengan potensi kerugian ataupun risiko yang bisa kita alami bagi perusahaan ataupun lembaga publik ataupun sektor pendidikan, nah teman-teman wajib untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan manajemen risiko, terutama manajemen risiko yang menggunakan standar ISO 31000 tahun 2018. Nah, mungkin itu saja dari saya penjelasan secara singkat mengenai apa sih perbedaan dari resiko, bahaya, insiden, aksiden, dan nermis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan jangan lupa untuk bisa standby untuk menanti kembali konten-konten RBT selanjutnya yang akan dibahas oleh beberapa narasumber yang lain. Sampai jumpa.